Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwirara Anggreni, NPMC 1B018055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pegadaian. Jadi apa sih pegadaian? Pegadaian ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang untuk mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Sedangkan menurut Kashmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditembus kembali. Lanjut, kegiatan usaha dalam pegadaian. Kegiatan usaha warung pegadaian dapat diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain yang pertama ada penghimpunan dana. Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dan perbankan, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, penerbitan obligasi, dan modal sendiri. Kedua yaitu penggunaan penggunaan dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Di antaranya adalah uang kas dan dana liquid lain, pembelian dan penggandaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. Selanjutnya ada pendanaan kegiatan operasional dan penyaluran dana, juga investasi lain. Yang ketiga itu ada produk dan jasa perum pegadaian. Beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh perum pegadaian. Yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam itu sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Yang kedua itu adalah penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan oleh perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih di dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Lanjut adalah jasa lain. Yang pertama itu penjualan koin emas ONH, yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Terus ada krasida, yaitu kredit angsuran sistem gadai yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Selanjutnya yaitu kreasi, yaitu kredit angsuran fidusia, pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Selanjutnya ada kresna atau kredit serbaguna, merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Selanjutnya adalah Galeri 24, yaitu toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat. Lanjut ke proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Macam-macam barang yang dapat digadaikan. Yang pertama adalah barang perhiasan. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua ada kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Selanjutnya ada barang elektronik, yaitu meliputi kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain-lain. Lanjut ke barang rumah tangga, ada perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Terus ada mesin-mesin, tekstil, dan barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian. Langsung masuk ke cara penaksirannya. Mengingat besarnya jumlah pinjaman yang sangat bergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima oleh calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pemberian pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan.
Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan presentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentase ini juga telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%. Tentang pelunasan. Nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya atau bunga dibayarkan langsung ke kasir serta disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Masuk ke pelelangan. Pelelangan adalah penjualan barang yang digadai dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal ini terjadi. Pertama, pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menembus barang yang digadaikan dan pembayaran kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Dan pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya dikarenakan berbagai alasan. Lanjut, pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti: yang pertama, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. Yang kedua, yaitu menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Yang ketiga, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau biasa dikenal dengan istilah RAN dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee based income atau FBI atau mudharabah bagi hasil. Sebagai penerima gadai atau disebut sebagai mutahim, penggadai akan mendapatkan surat bukti RAN atau gadai berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat atau ijarah. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang, maka penggadai menyetujui agunan atau marhun miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat atau ijarah merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan, dan penerima gadai akan menggunakan jasa simpan. Baiklah, segitu saja materi tentang pegadaian. Apabila ada salah atau kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.